terpercaya. Dugaan korupsi proyek jembatan Apung Marampa. Minim fasilitas hingga dana bos dipangkas. Tempat nongkrong santai ala-ala pantai indah Kapuk. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Kita awali berita utama, saudara. Kejaksaan Tinggi Papua Barat temukan adanya unsur dugaan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jembatan Apung Marampa di Manokwari tahun anggaran 2016 dan 2017. Kerugian negara mencapai 17 miliar rupiah. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli di lapangan, proyek pembangunan jembatan Apung Marampa di Manokwari tahun anggaran 2016 dan 2017 tidak memenuhi syarat, baik dari mutu maupun kuantitas pekerjaan. Alhasil, jembatan itu tidak dapat digunakan hingga saat ini. Pembangunan tahap 4 tahun anggaran 2016 dengan nilai kontrak 19,349 miliar rupiah yang bersumber dari dana otonomi khusus. Dari hasil pemeriksaannya didapati kerugian negara sebesar 14,351 miliar rupiah. Sementara pembangunan tahap 5 di tahun 2017 memiliki nilai kontrak 4,489 miliar lebih dan hasil pemeriksaan ditemukan kerugian negara senilai 2,786 miliar lebih. Dua tahapan pengerjaan proyek ini dilakukan oleh PT Ikra Visindo Teknologi sebagai kontraktor pelaksana dengan konsultan pelaksana yakni PT Amsui Papua Karma. Ditemukan kerugian keuangan negara yang tidak dari segi kualitas maupun kuantitas tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak, tidak memenuhi apa yang diminta dalam kontrak, yang dianggap kerugian negara sebesar 14.351.992.151 rupiah. Kemudian untuk kontrak pekerjaan tahun 2017 tahap 5 itu ya, nilai pekerjaan 4.080.311 rupiah. Hasil perhitungan ahli dan tim, kerugian negara diperkirakan 2.076.294.734 rupiah. Atas dugaan tindak pidana korupsi ini, Kejaksaan Tinggi Papua Barat telah meminta keterangan dari kuasa pengguna anggaran, PPK, direksi lapangan, konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, serta pemeriksaan dokumen pendukung pelaksana proyek. Tim Liputan Kompas TV Manokwari, Papua Barat. Pemerintah kota menyerahkan akta notaris Kelurahan Merah Putih kepada 13 kelurahan di 10 distrik yang resmi memiliki badan hukum melalui pengesahan AHU yang difasilitasi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sorong. Wakil Wali Kota Sorong menyerahkan akta notaris kepada 13 kelurahan Koperasi Merah Putih di kantor distrik Sorong Selasa siang. Pemerintah Kota Sorong menyambut baik program ini dan mengapresiasi Dinas Koperasi dan UMKM karena bekerja keras mewujudkan legalitas hukum bagi KKMP. Saya berharap Koperasi Merah Putih dapat menjadi contoh bagi kelurahan lain dalam membangun koperasi atau lembaga ekonomi rakyat yang mandiri, sehat, dan inovatif, serta mampu berkontribusi dalam pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan di Kota Sorong.
Dengan akta notaris ini, Kelurahan Merah Putih memiliki kekuatan hukum untuk menjalankan kegiatan ekonomi, kemitraan, dan pelayanan usaha dengan lebih profesional dan terpercaya. Flora Banlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Operasi keselamatan lalu lintas dengan Sandi Patuman Sinam 2025 mulai dilaksanakan. 117 personil gabungan dilibatkan, termasuk POM TNI. Operasi Patuman Sinam 2025, Polda Papua Barat menargetkan sejumlah pelanggaran, seperti tidak menggunakan safety belt, mabuk saat berkendara, menggunakan handphone, pengendara yang melawan arus lalu lintas, tidak menggunakan kelengkapan kendaraan, knalpot brong, dan pengendara di bawah umur. Tidak hanya itu, personil Ops Patuman Sinam juga akan menyasar lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan dan kemacetan, sehingga mengurangi potensi terjadi pelanggaran lalu lintas. Upaya penindakan hukum di jalan raya akan dibarengi dengan edukasi ke komunitas pengendara dan dunia pendidikan. Tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Kemudian nanti sasaran utama itu nanti koperasi ada 4 kegiatan yang akan kita laksanakan. Yang pertama itu adalah tentunya penegakan hukum yang pasti dengan 7 sasaran utama. Operasi Patuman Sinam 2025 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sosial masyarakat terhadap kepatuhan berlalu lintas. Tim Liputan Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Minim fasilitas hingga dana BOS dipangkas. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, berada di pusat Provinsi Papua Barat Daya, namun sayangnya masih ada sekolah yang sangat minim fasilitas. Padahal sebagian besar siswanya merupakan anak-anak asli Papua. Tidak hanya itu, pihak sekolah juga keluhkan dana bantuan operasional sekolah yang saat ini juga turut dipangkas. Hadirnya pemekaran provinsi untuk memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas sekolah yang layak. Namun sayangnya hal ini tidak dirasakan sekolah dasar Berkat di Jalan Arteri Kota Sorong. Sekolah yang hanya memiliki 3 bangunan ini terpaksa harus disekat untuk dijadikan ruang belajar. Selain itu, fasilitas belajar seperti buku sangat minim, hingga lokasi sekolah yang sering terjadi banjir. Padahal hampir sebagian besar siswa yang bersekolah di sini merupakan orang asli Papua. Mereka merasa terpinggirkan karena tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak seperti sekolah lainnya. Ketua yayasan sekaligus kepala sekolah SD mengaku bahkan dana bantuan operasional sekolah dipotong dengan alasan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut tidak sesuai Dapodik. Padahal bantuan dana tersebut sangat bermanfaat untuk menunjang operasional pendidikan. Di lahan yang sekarang ini becek, tidak bisa upacara, jalan masuk juga ya sudah bisa lihat bahwa lumpur. Kalau tanpa dana BOS kan dana BOS itu kan fungsinya kan untuk operasional sekolah. Sedangkan kalau tidak ada dana BOS kan kita mau pakai bagaimana? Makanya pemerintah mungkin lebih perhatikan lagi toh untuk sekolah ini, karena sekolah ini kan notabene-nya kan orang Papua 99,9 atau 8 itu anak-anak Papua, khususnya untuk Kokoda yang. Sementara itu, orang tua siswa berharap pemerintah dapat melihat kondisi ini dengan menyiapkan fasilitas yang layak untuk siswa di sekolah ini. Yang saya harapkan supaya kedepannya pemerintah bisa perhatikan sekolah ini dengan baik, supaya anak-anak kita bisa belajar dengan baik juga. Karena kondisi ini kan mungkin air tergenang ini bisa
timbun ke bagaimana supaya jangan tergenang air kan. Meski belajar di tengah kondisi sekolah yang memprihatinkan, anak-anak yang bersekolah di sini terlihat tetap semangat untuk belajar agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Flora Barlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Program Makan Bergizi Nasional kini kembali dijalankan di Kota Sorong, Papua Barat Daya setelah libur tahun ajaran baru. Hal ini disambut oleh para siswa yang baru pertama kali menerima makan bergizi gratis. SD Negeri 36 salah satu sekolah yang baru perdana menerima makan bergizi gratis. Setelah dimulai tahun ajaran baru, anak-anak hingga pihak sekolah sangat antusias. Kepala Sekolah Dasar Negeri 36 mengatakan, jumlah peserta didik yang menerima makan bergizi gratis sebanyak 764 siswa. Setelah 1 minggu pelaksanaannya, siswa sangat antusias untuk datang ke sekolah. Banyak yang ya menerima makan tambahan ini dengan baik, sehingga cuma masalahnya di kantin mengeluh karena anak-anak sudah jarang belanja di kantin karena sudah mereka dapat makanan bergizi gratis ini. Ya orang tua juga antusias, sangat merespon baik program pemerintah ini ya. Kemarin itu kehadirannya itu yang satu minggu kemarin karena awal pelajaran mungkin juga sih. Itu kehadiran peserta tadi itu ada sekitar 75-80%. Para siswa mengaku makanan yang diberikan enak meski terkadang ada beberapa menu yang tidak disukai. Makanannya enak tidak? Enak. Itu ada apa aja dikasih? Sayur, ikan, tahu sama semangka. Suka makan sayur tidak? Apa? Suka tidak? Kadang-kadang. Kenapa kadang-kadang? Hah? Kenapa kadang-kadang? Biasa sih lagi, suka sayur, biasa tidak. Sayur apa yang kau tidak suka? Ini biasa suka sayur kangkung aja. Namanya siapa? Iya. Gio. Gio enak tidak makanannya? Enak. Tadi Gio dapat makan apa saja? Dapat apa? Ada nasi. Terus apa lagi? Nasi, semangka, terus ada ikan tidak? Ada. Sayur? Suka makan sayur? Suka makan sayur tidak? Suka? Suka, oke. Sementara itu berdasarkan update jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kota Sorong, masuk tahun ajaran baru bertambah 3 dan melayani 1.000 hingga 2.000 siswa perharinya. Ini untuk lokasinya di Jalan Teminabuan, Sadewa 9, itu melayani 1.760. Terus satunya lagi di Sawagumu, Jalan Sabta Taruna, kilometer 10, melayani 1.966. Terus lokasi ketiga, Jalan Intimpura, belakang Pasar Maria, ini melayani 2.180 siswa. Hingga saat ini tengah diupayakan penambahan jumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi di Kota Sorong. Flora Barlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Ratusan warga di Kota Ambon mulai menerima bantuan pangan beras dari pemerintah. Penyaluran bantuan ini berlangsung di kantor Bulog wilayah Maluku, Maluku Utara. Penebalan bantuan sosial tahun 2025 ini sebagai upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan masyarakat. Sebanyak 330 warga di Kelurahan Waihaong dan Silale, Kota Ambon, Maluku, mulai menerima bantuan pangan beras dari Bulog wilayah Maluku, Maluku Utara. Bantuan disalurkan langsung di kantor Bulog pada Senin 14 Juni 2025. Penyaluran beras ini dilakukan sebagai bagian dari penebalan bantuan sosial tahun 2025 untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menekan inflasi pangan.
Dalam penyaluran kali ini, setiap penerima manfaat mendapatkan jatah 20 kg beras untuk periode Juni dan Juli. Untuk Provinsi Maluku kita ada kurang lebih 80.864 penerima manfaat. Khusus untuk Kota Ambon aja, kita punya penerima PBB itu 10.993 PBB. Ya, pengawasannya kita dengan Bulog sendiri, termasuk nanti dengan teman-teman dari Dinas, Babin Kamtipmas dan Babinsa. Beras itu adalah salah satu pemicu inflasi. Jadi memang yang menjadi pemicu inflasi utama sebenarnya adalah beras. Dan saat ini Anda sendiri ketahui bahwa memang di Provinsi Maluku ini harga beras makin hari makin naik ya. Jadi kalau dengan adanya bantuan cadangan pangan pemerintah pusat ini akan sangat membantu masyarakat dan juga akan mengendalikan inflasi tentu saja. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan ini dan berharap program serupa terus berlanjut. Penerima manfaat berdasarkan data yang ditetapkan Bappenas melalui koordinasi dengan Kementerian Sosial guna memastikan bantuan tepat sasaran. Tim Liputan Kompas TV Ambon, Maluku. Tempat nongkrong santai ala-ala Pantai Indah Kapuk. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Eci Dias di Kompas Sorong. Saudara, ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan inovasi dalam berbisnis. Di Sorong, Papua Barat Daya ada sebuah tempat nongkrong yang sangat diminati oleh kaum milenial. Tempat ini dinamakan Hangout yang konsepnya ala-ala Pantai Indah Kapuk. Ya, dari namanya saja sudah pasti ini adalah tempat nongkrong anak muda. Lokasinya berada di kilometer 10 masuk kota Sorong yang merupakan ibu kota Provinsi Papua Barat Daya. Hai, jumpa lagi bersama saya Eci Dias. Kali ini saya akan mengajak Anda berkeliling di salah satu tempat nongkrong favorit anak muda di kota Sorong, Papua Barat Daya. Tempat ini selain terkenal dengan live musik, ada juga berbagai kuliner yang dapat dinikmati dengan harga yang sangat terjangkau. Seperti apa keseruannya? Mari ikuti saya. Tempat ini mengambil konsep sama seperti kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta, di mana dalam satu area terdapat beberapa bangunan dengan gaya modern, yang 95% terdiri dari bisnis makanan dan minuman. Tempat nongkrong anak milenial yang dibangun sejak tahun 2023 ini memiliki 53 outlet food, sisanya entertainment dan beberapa outlet lainnya. Menariknya, Hangout ini ramai dikunjungi oleh anak milenial karena menyajikan jajanan dengan harga mudah dijangkau, serta ada juga makanan Nusantara yang banyak dicari oleh wisatawan. Nah saudara, tempat ini sangat recommended. Buktinya salah satu jajanan yang saya coba ini sangat pas jika dinikmati bersama teman-teman di sini. Selain terkenal dengan makanan dan minuman dengan harga yang terjangkau, di Hangout ini seringkali dilaksanakan sejumlah event yang menarik, seperti Zumba Party, live musik, stand-up komedi, dan lomba-lomba budaya Papua. Tak heran jika anak muda senang bisa nongkrong di tempat ini karena banyak pilihan makanan dan minuman, serta tempatnya yang menarik dan tidak membuat cepat bosan.
Kalau menurut saya sih ini juga salah satu tempat yang bagus, baik untuk kita datang mengisi kekosongan, menikmati hari libur. Pemilik hangout yang juga merupakan anak muda mengaku awal mulai membuat tempat ini karena masih minim tempat nongkrong di Sorong dan mereka pun tertarik untuk membuat suatu wadah seperti tempat nongkrong dan juga pelaksanaan event dengan gratis untuk kembangkan bakat pemuda masa kini. Konsepnya sebenarnya dari Jakarta. Waktu pada saat COVID, pada saat di PIK 2 yang reklamasi itu, mereka banyak bikin tempat kayak gini-gini. Jadi kita pikir kita bawa konsep ini ke Sorong. Pada saat itu sih kita mikirnya karena saya sama kakak saya yang running kan. Jadi pada saat itu kita pikirnya kalau misalnya kita bisa bikin satu wadah di mana orang-orang bisa nongkrong, di mana event-eventnya gratis juga, itu yang kita pikirin sih. Dan kalau bisa juga bikin bangga orang tua lah. Mengingat ini merupakan tempat nongkrong anak muda, sang pemilik juga meningkatkan keamanan agar pengunjung yang datang tetap aman untuk menghabiskan waktu di hangout. Kedepannya hangout akan menampilkan event-event yang menarik agar pengunjung tidak jenuh saat nongkrong di tempat ini. Tim Liputan Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Ece Dias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV, independen terpercaya.